siap mendengarkan perasaanmu. Kami siap menjadi teman curhatmu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menjadi teman curhat Tuhan, sama-sama kita katakan, aku siap, amin. Sekali lagi, aku siap, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Fokus pada Tuhan, pastikan fokus pada Tuhan. Oh, haleluya. Fokus pada Tuhan, bila perlu hanya fokus ke depan ini saja. Karena dari depan ini saudara akan dilayani dengan screen berisikan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita akan merenungkan isi hati Tuhan. Kita akan mendengarkan curahan hati Tuhan. Curahan hati Tuhan, curahan perasaan Tuhan, kita akan dapatkan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan mau menempa kita menjadi pasukan rohani yang siap menang di dalam peperangan akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi, isi hati Tuhan, perasaan Tuhan buat saudara dan saya, jemaat DKPP MDC Pematang Siantar, khususnya saudara dan saya, katakan amin, katakan amin, katakan amin, katakan haleluya. Ingin curhat kepada saudara, yaitu bahwa Tuhan Yesus sedang dan akan menempa saudara menjadi pasukan rohani yang siap menang perang di akhir zaman ini. Katakan, aku siap. Saudara siap menjadi teman curhat Tuhan Yesus? Saudaraku, selama ini ya, kebanyakan orang Kristen hanya mau curhat kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tetapi hari ini, mulai hari ini, esok dan seterusnya, kita akan beri diri kita menjadi teman curhat Tuhan. Tuhannya yang curhat, kita jadi teman curhatnya. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Mau menjadi teman curhat Tuhan? Amin, amin. Fokus ini. Saudara masih fokus dengan dirimu sendiri. Saya harus koreksi, menyampaikan bukan saya harus menyampaikan koreksi Tuhan bagi orang percaya, bagi gereja-gereja Tuhan. Tadi pagi ketika kami pujian penyembahan, Tuhan taruh di hati saya, isi hatinya. Apa itu hasilnya? Tuhan sedih melihat orang Kristen sibuk hanya mencapai hamuraun, hagabiun, hasangapun, harta dan kesenangan dunia, lupa beribadah. Itu tipe gereja, pola atau model, ya, model orang Kristen yang Tuhan sangat sedih. Saya percaya di tempat ini kalau ada yang seperti ini, hari ini berubah, katakan amin. Hari ini berubah, katakan amin. Ya, yang kedua, ada banyak orang Kristen rajin ke gereja tiap minggu, tetapi tetap juga supaya dia beroleh mencapai kesenangan duniawinya. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara selama ini yang seperti itu di tempat ini, sekarang hari ini berubah. Katakan amin. Katakan amin. Berubah. Kita mau menjadi model yang ketiga, yaitu saudara-saudara datang kepada Tuhan ibadahnya karena mau mendengar curahan isi hati Tuhan, karena mau menjadi teman curhat Tuhan. Katakan, aku siap. Saudara siap? Amin. Siap. Haleluya. Ini butuh proses. Bagaimana cara Tuhan menempa saudara menjadi pasukan rohani yang siap menang perang di akhir zaman? Kita akan lihat. Tetapi saya mau jelaskan kepada saudara, siap menang perang dalam hal apa? Yang pertama, menang dengan diri kita sendiri yang selama ini menjadi saingan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita harus menang mengalahkan ego kita yang selama ini yang bertahta di hati kita adalah kita sendiri. Kita menjadi saingan berat Tuhan. Hari ini, biarlah kita, haleluya, sini dulu anakku. Bentar. Bawa kursi. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua duduk anakku. Ya, ini saudara. Selama ini engkau yang duduk di tahta kehidupan. Hari ini, biarlah Tuhan, maaf saya agak kasar sedikit menolakkan dia, sana. Biarlah kita semua tidak lagi, tapi Tuhan yang duduk di kursi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua terjungkal dari kursi kita masing-masing. Izinkan Tuhan Yesus yang duduk di hati kita. Itu satu. Jika tidak, kita nggak bisa jadi pasukan yang menjadi pemenang. Saya ngomong serius. Tuhan, bukan saya, sorry.
Tuhan memakai mulut saya menyampaikan isi hatinya kepada saya. Dengarkan terus curhatnya Tuhan. Haleluya. Dari hal apa lagi kita menang? Dari yang ada di pikiran kita selama ini. Pikiran saudara dan saya selama ini, walaupun sudah lahir baru, udah ikut DK, udah ikut HB, tapi pikiran lama masih menguasai pikiran saudara. Yaitu pola pikir saudara yang lama. Ya, pemahaman saudara yang lama. Yang bertentangan dengan pikiran Kristus. Itu yang menguasai pikiran kita. Berasal dari mana? Itu bisa berasal dari diri saudara sendiri. Itu bisa berasal dari adat istiadat manusia. Itu bisa berasal dari nilai-nilai global yang sedang ngetren sekarang. Saya ulangi sekali lagi. Dari mana itu benteng yang ada di pikiran kita yang harus rubuh itu? Yaitu dari pembenaran diri sendiri. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat dalam versi bahasa Inggris dikatakan false argument. Ya, tampilkan dulu 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Saudara-saudara, itu false argument, dalih-dalih, alasan-alasan, konsep pikiran kita, itulah yang bercokol di kepala kita ini, sehingga pikiran Kristus susah masuk menguasai pikiran kita, saudara-saudara. Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merubuhkan. Ini dia benteng-benteng itu. Saya buka rahasianya, Tuhan buka yang melalui saya, Tuhan buka rahasianya kepada saudara. Ada benteng di kepala kita ini, ada benteng di konsep kita, ada benteng pembenaran dirilah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang bercokol di sini, sehingga kita sulit untuk menerima firman Tuhan totalitas bekerja di hidup kita, saudara-saudara. Kerap kali kita berkata begini, iya benar beriman, tapi, iya benar ikut Tuhan, tapinya panjang itu masing-masing, kita punya tapi. Itulah yang bercokol di sini, saudara-saudara. Benar percaya kepada Tuhan, tapi harus pilih. Benar, tapi. Hari ini minta Roh Kudus mengingatkan untuk kembali. Tapi apakah yang banyak di kepala saudara dan saya? Tapi ini. Itu dia. Itu harus dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pikiran itu harus dihancurkan. Jika saudara siap hari ini izinkan dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita menang. Ya, harus menang, mengalahkan ego kita, mengalahkan pembenaran diri kita, konsep kita, argumentasi kita. Kerap kali suami istri bertengkar karena masing-masing merasa dia paling benar berdasarkan rasionalisasi pembenaran akal sehatnya. Haleluya, haleluya. Lalu yang ketiga, dari mana kita harus menang? Ya, kita harus menang melawan nilai-nilai global yang saat ini sedang melanda dunia. Ya, saudara pahami apa itu nilai-nilai global itu. Saudara belajarlah. Salah satu pengaruh global adalah gadget. Salah satu pengaruh global adalah informasi yang begitu banjir melimpah ruah di handphone saudara. Padahal saudara-saudara itu punya daya tarik, punya daya candu yang membuat kau tertarik ke sana, ke dunia ini. Dan kau tidak tertarik kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau tidak tertarik kepada pribadi Tuhan. Engkau tidak tertarik kepada firman Tuhan. Engkau tidak tertarik kepada proses Tuhan. Engkau hanya tertarik kepada berkat Tuhan. Itulah model Kristen banyak hari-hari ini. Tapi saya berkata di tempat ini, bila ada yang seperti itu selama ini, hari ini adalah hari untuk berubah. Katakan amin. Hari ini berubah. Engkau tidak sama lagi mulai hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Itulah musuh kita, diri kita, kemudian pikiran kita, nilai-nilai global, dan musuh yang terakhir tentunya adalah roh-roh jahat yang tak kelihatan itu. Ini yang paling licik. Seringkali roh jahat ini memakai kita, memakai kelemahan kita. Apa saja yang menjadi kelemahan kita? Gampang tersinggung kita, egois kita, itu yang dipakai oleh rasionalisasi kita. Rasionalisasi pembenaran pikiran kita, itu rasionalisasi pembenaran pikiranku yang benar, kata-kataku yang benar. Itu yang iblis pakai, saudara-saudara, untuk mengerjakan perpecahan suami istri, anak orang tua, gereja. Hati-hati dengan itu, saudara-saudara. Itulah musuh-musuh kita yang harus kita kalahkan. Yang pertama diri kita sendiri, yang kedua nilai-nilai dari dunia ini, dan yang ketiga roh-roh jahat di udara yang siap. Katakan amin. Baik, kita akan lihat kembali kepada slide kita Bapak Ibu Saudara.
Menempa, kata menempa. Ya, ini ada proses, katakan ada proses. Ditempalah pikiran kita ini, ditempalah kebiasaan-kebiasaan kita ini, ditempalah karakter kita, ditempalah mulut kita yang kerap kali masih mengucapkan kata-kata yang sia-sia, mulut kita yang masih mencampur aduk mencampur aduk berkat dan kutuk keluar dari mulut yang sama, mengucapkan hidup dan kematian dari mulut yang sama. Itu ditempa, butuh proses. Relakan dirimu disalibkan bersama dengan Kristus. Haleluya. Gak ada yang bilang amin. Ditempa. Mulai hari ini berhentilah mengucapkan kata-kata kematian, kata-kata pesimisme, kata-kata keluhan. Amin. Mengeluh, khawatir. Ketika saudara menularkan kata-kata khawatir, maka seisi rumahmu juga akan ketularan khawatir. Seisi gerejamu juga akan ketularan khawatir. Seisi kantormu akan ketularan khawatir. Oleh sebab itu, perkatakan, kalaupun engkau belum melihat kenyataannya, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, duluan kan katakan diberkati, disembuhkan, kehidupan, kemenangan. Haleluya! Bukankah Tuhan juga melakukan hal yang sama? Belum ada dunia ini, tapi dia menduluan memperkatakan kata-kata. Shalom! Dia duluan mengatakan, jadilah terang. Maka proses terjadi, terang itu jadi. Apalagi yang dikatakan? Jadilah langit dan bumi. Belum ada langit dan bumi. Jadilah, kata, jadi. Belum ada tumbuhan. Tuhan bilang, jadilah tumbuhan. Jadi. Apalagi? Belum ada planet. Ya, belum ada alat penerang. Tapi Tuhan memperkatakan lebih dulu, jadilah. Ya, terjadilah alat-alat penerang di langit, terjadi cakrawala dan seterusnya. Ikuti pola Tuhan, katakan ikuti pola Tuhan, ikuti cara Tuhan. Walaupun engkau belum melihat kesembuhanmu, katakan aku sudah sembuh. Walaupun engkau belum melihat berkat itu mengalir, katakan berkat Tuhan sedang mengalir. Haleluya. Walaupun engkau belum melihat kemenanganmu, katakan aku sudah menang. Katakan haleluya. Harus jadi model Kristen yang firmaniah. Amin. Alkitabiah firmaniah. Haleluya. Bahkan bila perlu firmaniak. Kan ada work maniak, ya kan? Ketularan kerja terus, keranjingan kerja. Biarkan kita menjadi firmaniak. Katakan firmaniak. Bukan maniak, tapi maniak itu aja. Itu dia namanya maniak. Kerja aja kerja, workaholic maniak. Mau kerja saja, dan seterusnya. Biarlah saudara dan saya juga menjadi firmaniak. Tuliskan kalau bisa, ya. Tolong kasih status dulu, tulis dulu statusnya. Sebentar, saya kasih waktu. Tulis status. Firmaniak, C dia di belakangnya, bukan K. Firman tambah maniak. Yang maniak itu aja, itu terus yang disukai, candu. Amin, saudara. Haleluya. Menempa pasukan rohani karena saudara dan saya adalah roh. Katakan saya adalah roh. Ada 4 roh. Allah itu roh, malaikat itu roh, iblis itu roh, manusia juga roh. Bedanya manusia dengan yang 3, kita ini memiliki tubuh. Jadi saudara dan saya adalah roh, dan keempat-empatnya kekal di sorga, ya, dan ada yang kekal di neraka. Jadi saudara dan saya adalah roh, adalah kekal. Haleluya. Yang lain semuanya enggak kekal. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, siap menang perang di zaman saya sudah jelaskan. Kita masuk slide berikutnya. Yang pertama, how we do it, how we can be a victorious, menjadi orang-orang yang menang di akhir zaman. Bagaimana kita menjadi victor, pemenang lebih daripada pemenang. Yang pertama, hidup dipimpin roh. Katakan hidup dipimpin roh. Belum semua. Satu kali lagi. Belum semua. Belum saya dengar. Katakan sekali lagi. Kasih tahu kiri kan. Yuk kita hidup dipimpin roh. Ayo. Ajak. Kasih tahu temanmu, hidup dipimpin roh. Kita hidup di drive. Di drive itu di setir,
dikendalikan, dipicu, distimulasi, apalagi istilah-istilahnya tuh. Kita hidup dipimpin roh. Amin. Tidak lagi berhentilah dipimpin oleh daging, ya. Sebab itu jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Engkau akan mati rohani dan jasmani. Tetapi jika engkau dan aku dipimpin oleh roh, engkau akan hidup rohani dan badanmu akan berkobar-kobar, semangat berkobar-kobar, badanmu akan sehat. Kita percayai sesungguhnya bahwa penyakit tidak berasal dari Tuhan. Katakan amin. Itu datang dari dunia ini dan dari pola hidup kita. Oleh sebab itu kita punya dasar untuk menolak penyakit, karena penyakit bukan berasal dari Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang dipimpin roh bisa kok hidup tetap sehat ya sampai akhir hidupnya. Amin. Ya flu, agak pilek-pilek sedikit, biasalah. Haleluya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, oleh roh, minta kekuatan roh untuk saudara dan saya mematikan perbuatan daging. Amin. Apa saja perbuatan daging? Kemarahan, kesombongan, tinggi hati, arogansi, egoisme, apalagi kebencian, apalagi semua itu perbuatan daging. Mulai hari ini, saudara, jika saudara, saya ingin share kepada saudara, waktu saya berdoa di Medan untuk pelayanan ini, Tuhan munculkan impresi glory sekinah, awan kemuliaan Tuhan. Halo, saudara dengar, selama ini kita udah menikmati hadirat Tuhan kok, sudah. Tetapi Tuhan mau tambahkan dengan yang lebih dahsyat, yang namanya glory sekitar, awan kemuliaan hadirat Tuhan. Tapi dia terlebih dahulu mempersiapkan, membereskan hati, membereskan sifat-sifat, membereskan konsep-konsep, membereskan egoisme, merubuhkan benteng-benteng yang ada dalam hidup. Itu yang menghalangi glory sekinah Allah turun di tempat. Saya pernah mengalami itu. Saya sudah mengalami, tapi belum yang dahsyatnya. Bagi saya itu sudah dahsyat, tetapi masih ada yang lebih dahsyat dari apa yang pernah saya alami. Saya pernah alami di Ambon. Saya pikir itu sayanya yang apa gitu, tapi ternyata Tuhan teguhkan ketika kami ke Solo, hal yang sama saya alami. Glory sekinahnya masuk dalam level itu yang saya alami, yaitu ketika semua memuji menyembah Tuhan, ada yang berbahasa roh, ada yang berbahasa manusia, bermasmur, semua fokus pada satu fokus pada Tuhan Yesus. Saya lirik pemain drum tutup mata, tapi dia bisa menabung. Saya lirik pemain bass, bisa saya irama dengan pemain keyboard, tidak ada yang salah. Dan saya perhatikan jemaat yang sibuk berdoa, masing-masing bermasmur, ratusan orang bermasmur. Di atas masmur itu ada gelombang nada yang besar, yang mayornya, yang minornya dari masing-masing jemaat bisa mendengar dan yang ada melodi besar, indah sekali melodi itu. Itu saya alami di Ambon dan di yang di Ambon, Bibit yang sedaya nama. Saya belum ke situ sebelumnya. Saya ke sana tahun 92, tapi mungkin tahun 90 atau tahun 9. Mereka mengalami lawatan glory sekitar. Itu apa? Gereja itu terbakar. Lidah api di atas gereja itu menyala-nyala, membuat tetangganya semua panik menjerit-jerit.
bawa ember, mau siram itu gereja. Mereka buka pintu, mereka mau siram api yang membakar. Tidak ada api. Ternyata glory segenap Allah. Api hadirat Allah sedang menyala-nyala di atas rumah itu. Hal yang seperti itu dan lebih dahsyat dari itu bisa terjadi di tempat ini kalau saudara semua membereskan hati, kalau saudara membereskan pikiran, kalau saudara semua membereskan hubungan satu dengan yang lain. Semua sangkal diri, semua mematikan dagingnya. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu izinkan saya berkata terus terang, biarlah tidak ada yang hebat. Amin. Setuju? Yang setuju lambaikan tangan. Nggak ada yang hebat ya? Yuk, setuju, kita hanya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Karena itu yang dipakai oleh iblis menjadi gesekan satu dengan yang lain. Saudara hidup dalam kebenaran, tapi kebenaran yang kau lakukan belum sempurna. Hanya Tuhan yang paling benar. Kita semua sedang dibenarkan terus. Amin. Haleluya. Matikan segala kedagingan. Engkau akan melihat glory sakinah Allah di tempat ini. Dan yang berikutnya, kalau itu sudah terjadi di tempat ini, rumah ini menjadi rumah solusi. Katakan amin. Katakan dulu amin. Rumah ini menjadi tempat pesta kesembuhan, kita sudah saksikan. Amin. Rumah ini menjadi tempat pesta keselamatan jiwa-jiwa. Katakan amin. Artinya banyak jiwa-jiwa yang pokok saudara bawa ke tempat ini dan mereka menerima Tuhan, mereka diselamatkan. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, bertekunlah mencari jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Baru-baru ini ketika kami berkunjung ke rumah sakit, Tuhan mengingatkan aku dan istri untuk tidak buang-buang waktu. Tanya ke pasien sebelah. Langsung ngomong, saudara-saudara, Amang, mau lo mati itu dia. Belum kenal, belum tahu marganya. Tapi kalau dipimpin roh itu nggak jadi masalah. Malah dia suka kita. Dan seterusnya, singkat cerita, tuntun terima Yesus, dia dan istrinya. 2 jiwa diselamatkan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kenapa saya katakan baru selamatkan? Karena ketika saya tanya, tuh dia ngomong mati. Ya, dan bingung terus dia, Mang. Anon namanya. Belum tahu, nantilah itu. Terpujilah Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia saat itu. Saudara, milikilah gaya hidup seperti itu juga. Haleluya. Jadi supaya rumah ini benar-benar dikenapi menjadi rumah pesta keselamatan. Katakan amin. Katakan terjadilah. Rumah ini menjadi rumah pesta mujizat. Katakan amin. Rumah ini menjadi rumah tempat pesta berkat berlimpah. Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Dan di atas itulah glory sakinah Allah. Bukan lagi berkatnya saja, bukan lagi mujizatnya saja. Pribadi pemberi mujizat itu hadir di sini dalam glory sakinah Allah. Katakan amin. Memulih dalam doa supaya itu terjadi, supaya jemaat di tempat ini benar-benar siap menerima lawatan yang dahsyat itu. Dan gereja ini menjadi mercusuar, menjadi obor, menjadi penjala jiwa di kota ini. Karena itu yang terpenting. Amin, saudaraku. Kau diberkati, engkau disembuhkan, itu supaya tujuan Allah tercapai. Berkat, mujizat bukan tujuan. Kesembuhan bukan tujuan. Karena kalau sembuh masih mati. Karena kalau diberkati masih tinggal berkat. Tangkap kebenaran mutlaknya, kebenaran yang tandas-tandasnya. Kau diberkati, engkau disembuhkan, kau mengalami mujizat supaya tujuan Allah tercapai melalui hidupmu dan melalui gereja ini. Katakan amin. Tujuan Allah itu menyelamatkan jiwa-jiwa. That's all. Itu yang terpenting bagi Allah. Yang berikutnya bagaimana kita supaya menjadi pemenang di peperangan akhir zaman ini. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Sampai katagian. Saya ulangi. Paksa dirimu bertekun membaca Alkitab dan melakukannya. 2 hal, membaca dan melakukannya. Sampai apa? Sampai ketagihan. Sampai itu menjadi kesenanganmu, kesukaanmu, your habits.
Katakan, aku terima. Aku siap, katakan. Haleluya. Inilah curhatnya Tuhan kepada saudara. Inilah curhat. Tuhan ingin curhat, ingin menjadikan engkau menjadi teman curhat. Kenapa firman? Kenapa Alkitab? Ya, kita lihat alasan-alasan Tuhan. Ya. Berikutnya, ayo cepat. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teruslah bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan itu, karena firman Tuhanlah satu-satunya yang bisa memerdekakan saudara dari egoisme, dari keterikatan, dari kelemahan, dari kekhawatiran, dari kegelisahan, dari kegalauan, dari apapun yang mengganggu jiwa, tubuh, roh, dan ekonomimu. Hanya firman Tuhan. Haleluya. Berikutnya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Tuhan, adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan yang saudara baca ini, itu adalah roh. Katakan roh. Kalau dia tetap tinggal di handphonemu, di kitab, itu adalah tulisan. Ya, itu adalah tulisan. Itu adalah huruf-huruf. Tetapi ketika engkau memperkatakannya, haleluya, itu berubah dia kepada hakikatnya yang semula. Firman Allah, perkataan Allah yang berkuasa. Katakan amin. Dia roh, dia hidup. Kalau roh dan kehidupan yang memenuhi engkau, maka engkau menjadi manusia roh yang hidup menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Hidup berdampak. Berikutnya. Tetapi Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak hanya hidup dari roti, dari nasi. Itu hanya menghidupi tubuh jasmani. Tetapi yang membuat rohmu hidup adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Itu maksudnya. Juga ketika engkau mencerna, tahu mencerna? Ikuti saya, ini harus dipahami semua. Sesuatu yang kita makan, lalu masuk dalam sistem pencernaan, yes, itulah yang membuat kita hidup. Ketika engkau tangkap firman Tuhan, kau makan, kau cerna, dikatakan, itulah yang membuat hidup. Amin. Firman Tuhan yang kau makan dan kau hidupi, engkau cerna itu membuat engkau hidup. Itu yang akan membuat tanganmu diberkati oleh Tuhan. Itu yang akan membuat rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang membuat peluang bisnis baru dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Untuk urusan jasmani, untuk urusan sementara pun firman Tuhan yang membuatnya jadi. Amin. 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 Tetapi bagi Tuhan yang terpenting adalah untuk hidup roh, hidup kekal itu yang Tuhan paling rindukan. Dia tidak mengabaikan hidup sementara ini, tetapi dia jauh lebih mementingkan hidup yang kekal itu, saudara. Yang setuju katakan amin. Berikutnya, ya tidak, ya. Sebab firman Allah itu hidup kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu sebabnya firman Allah yang tertulis dan firman Allah yang hidup, yaitu Putra Tunggal Allah, itu hidup kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalau itulah yang terus engkau konsumsi, kalau itulah yang terus saudara nikmati, kau paksa dirimu, lagi ngantuk paksa, lagi malas paksa. Ketika engkau malas baca firman, itu waktu yang paling tepat baca firman. Bangunkan dirimu, hidupkan alarmmu. Amin, haleluya. Nggak sempat pagi, siang, nggak sempat, minimal 1 pasal, kalau bisa, 3-4 pasal sehari. Dan kalau bisa saudara-saudara, saya juga belum bisa. Benny Hinn itu 3 kali dalam setahun selesai baca Alkitab, 66 kitab. Haleluya. Paksa dirimu baca Alkitab. Amin. Paksa dirimu. Haleluya. Berikutnya. Nah, ini lebih indah lagi, makin indah. Ya, Taurat Tuhan itu sempurna. Kenapa cari yang nggak sempurna? Ada banyak di dunia ini. Semua yang di dunia ini tidak sempurna. Pengetahuan kan nggak sempurna. Teknologi secanggih apapun nggak sempurna. Artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan,
apapun nggak sempurna. Ya, manusia telah berhasil menciptakan robot lebih pintar dari pembuatnya. Karena apa? Dimasukkan komponen-komponen di dalam robot tersebut yang bisa mengupgrade dirinya. Itulah artificial intelligence. Karena pintarnya ini, chip ini yang dimasukkan dalam robot dan akan dimasukkan dalam otak manusia, bisa mengupgrade dirinya, nggak terbatas. Tetapi bagi Tuhan itu tetap, bahkan nggak nampak, sakit kecil. Firman Tuhan yang sempurna, amin. Sedikit tentang itu, mumpung diingatkan. Tampilkan tulisannya, artificial intelligence, termasuk avatar penyiar. Nanti kita akan kembali ke sini. Nah, saudara, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu sudah ada aplikasinya dalam level yang sederhana. Ya, GPT Chat. Saudara yang belum download bisa download. GPT Chat, CHAT. Itu aplikasi yang apapun saudara tanya di situ akan dijawabnya. Itu level sederhana. Itu sudah di depan mata. Artificial intelligence terus di-upgrade dan terus difungsikan dalam segala kehidupan manusia. Salah satunya adalah avatar. Avatar ini bisa berupa apa saja, bisa berupa pendeta dia. Jadi nggak perlu ke gereja, cukup dengar pendeta avatar khotbah. Gila kan? Itu gila, itu kegilaan itu. Ada nggak manfaat daripada artificial intelligence? Kita ambil manfaatnya, tapi waspadai jebakannya. Jebakannya salah satu membuat engkau jauh dari Tuhan. Ternyata nggak perlu Tuhan, ternyata GPT Chat lebih penting. Ini cukup. Itu saudara perlu waspadai. Ada manfaatnya, ada. Menambah pengetahuan, iya. Membantu kita percepatan mencari ayat firman Tuhan, iya, dan seterusnya. Membangun memperlengkapi manajemen dan segala sistem di gereja, yes. Tetapi tetap waspada dengan jebakan. Negatifnya apa? Avatar itu yang pakai artificial intelligence itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Berarti akan terjadi pengangguran besar-besaran. Salah satunya penyiar avatar. Yang lainnya pengkhotbah avatar dan lain sebagainya. Kami nggak kebetulan buka itu tadi malam. Istri saya lihat, ini avatar bang. Penyiar. Jadi kayak cewek dia. Lalu ketika sudah selesai dia menyiar, dia permisi. Ya kan, dia katakan, saya Ana, artificial intelligence. Ngaku dia. Jadi apa? Apa dampak buruknya ini? Pengangguran besar-besaran akan terjadi. Dan kalau itu sudah diterapkan, ini perlu saya masukin dulu, ini karena penting untuk membuat mata kita terbuka. Ketuk mata kita terbuka dengan apa fenomena yang ada di muka bumi ini. Oh, kita tahu, aku harus mempersiapkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Kalau itu diterapkan, maka tutuplah mulai dari TK sampai universitas. Berapa ratus juta di muka bumi akan pengangguran, dan yang menganggur itu akan menjadi persoalan, menjadi masalah, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, orang yang sama, ya, tampilkan gambar itu, orang yang sama yang memberitahu di tahun 2015 akan ada COVID, orang yang sama juga telah memberitahukan akan ada nyamuk. Ya, tampilkan. Nah, nama nyamuknya adalah Wolbachia. Ini dikarap, ini bisa menjadi alat perang. Tidak lagi pakai mesin membunuh manusia, tapi pakai nyamuk yang dikembangbiakkan begitu rupa. Tapi jangan takut. Jangan takut. Dia tetap nyamuk. Firman Tuhan tetap lebih berkuasa dari dia. Perkataanmu yang tajam, hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa mematikan dia. Ketika pedang roh keluar dari mulutmu, itu bisa mati. Amin. Katakan amin. Cara biasa bisa kok mengalahkan itu. Ada cara biasa mengalahkan itu. Dia nyamuk biasa, tetapi dia bisa menulari nyamuk-nyamuk yang lain. Tapi jangan takut. Meskipun itu akan terjadi karena firman Allah di dalam Wahyu 3:10 berkata bahwa
Ada pencobaan-pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Tetapi dengar baik, munculkan Wahyu 3:10. 3:10. Ini biar jelas masalahnya, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena engkau menuruti apa? Karena engkau menuruti apa? Masih di sini semua? Lupakan dulu nanti dimakan, mau makan siang, mau makan di mana, nggak usah dulu ingat itu. Haleluya. Lupakan dulu itu, di mana kamu jalan-jalan sore malam hari, lupakan mau berkunjung ke mana, nantilah itu. Ini dulu, amin. Haleluya. Yuk, karena engkau menuruti firmanku, jadi tetap firman. Untuk tekun, kata tekun. Untuk tekun harus bisa memaksa diri baca firman. Haleluya. Karena engkau tekun untuk menantikan aku, maka janji Tuhan sama-sama 1, 2, 3, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada pemeliharaan khusus bagi orang yang bertekun dengan firman. Kembali ke slide tadi. Kembali ke... Oke. Kita baca ayat berikutnya. Ya, saya baca. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih dari apa? Terus bahkan daripada madu tetesan dari sebegitu rupa, gitulah kualitas firman Tuhan, saudara-saudara. Saya buka rahasia madu. Madu yang terbaik itu, dengar baik. Di dalam madu itu ada tingkat-tingkat kualitas. Tetapi madu yang terbaik itu, saudara-saudara, apa disebutkan di sini? Tetesan dari sarang lebah. Madu, kalau kita continue mengkonsumsi madu yang terbaik, maka usia kita, karena sel-sel tubuh kita diperbaharui terus-menerus sehingga bisa hidup 4 kali lipat lebih lama. Haleluya. Tetapi madu firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari tidak membuat kita hidup lebih lama, tapi hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan. Firman Tuhan yang membuat kita hidup bersemangat dan sehat di hari-hari ini. Amin. Firman Tuhan yang membuat kita sehat kuat di hidup yang sementara ini. Dan firman Tuhan yang sama membuat saudara dan saya akan hidup kuat selama-lamanya di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Next, yang berikutnya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Belum semua. Sampai yang di belakang juga ikut. Fokus. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Paksa dirimu. Paksa. Karena roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah, harus dipaksa. Amin. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Paksa dirimu bersekutu, bertekun, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, Yesaya 40 ayat 30 dan 31 dikatakan, saudara-saudara, orang-orang yang memaksa dirinya untuk lebih berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, untuk berlama-lama menyembah Tuhan, ya, haleluya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya, ya, orang muda aja bisa lelah dan lesu, dan taruna-taruna bisa jatuh tersandung
udah muda itu, ya umur 17-20-an masih gagah perkasa kok, bisa lelah dan jatuh. Tetapi saudara dan saya, mau anak-anak, mau anak muda, mau orang tua, ayat 31, 1, 2, 3, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang kesukaannya menambah jam persekutuan pribadinya dengan Tuhan, orang yang mengizinkan tubuh, jiwa, rohnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan pribadimu, saat itulah engkau beroleh kekuatan baru. Amin. Amin. Haleluya. Dan ketika engkau masuk ruang rahasianya Tuhan, Matius 6 ayat 6 buka. Nanti setelah itu persiapkan dari bahasa Inggris, ya. Yesaya 91 ayat yang ke-1. Oke, Matius 6 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Kita tunggu. Yes. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di mana? Yang ada di mana? Ketika engkau masuk dalam kamar, itu engkau, gak apa-apa, ambil waktu sendirian, nanti suami sendirian, istri sendirian, nggak apa-apa, ambil waktu. Bila perlu, nggak usah tahu saya isi rumahmu. Kau pelan-pelan ngendap-ngendap kunci kamar. Saja supaya nggak bangun yang lain. Kalau untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan boleh egois. Dan ketahuilah, anak-anak yang suka kali dekat-dekat sama mamanya, sama bapaknya, mau dekat aja, datang bapaknya, mama, lahu sama mau katanya. Ada pemberian-pemberian lebih kepada anak-anak suka dekat-dekat dengan mamanya. Saudara yang punya anak pasti tahu itu. Kalau ada anak-anak yang jarang-jarang, tetapnya dikasihi. Tapi karena ini rajin kali, mau nempel aja, mau lengket aja sama bapak mamanya. Jangan kasih tahu ke kamu. Jajan kau. Bapak kita lebih lagi. Makanya perlu sebagai anak-anak. Aku mau masuk mendekat sama bapakku. Datang, mantap. Menyembah pelan-pelan supaya nggak ada. Saya melakukan itu waktu di STT. Jangan bangun ini. Juga ketika kalau ada retreat sesama hamba Tuhan, pelan-pelan aku menyembah supaya nggak ikut bangun. Nangkap hubungan pribadi. Haleluya. Masuk. Jangan tahu suami, jangan tahu istri. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Pelan aja bilang. Berat dan pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hidupmu. Dan seterusnya. Teruskan nanti di rumah ya. Amin. Biasakan memiliki gaya hidup seperti itu. Haleluya. Paksa dirimu itu mula-mulanya aja dipaksa. Kalau udah menjadi kesukaan, nggak perlu lagi dipaksa. Ketika itu sudah menjadi kesukaan roh, jiwa, dan tubuh. Udah jam 5. 1 jam nggak terasa. Penyembahan. Istri saya tadi pagi curi start. Aku nggak mau ketinggalan. Ku tempel dia, ku temani dia. Haleluya. Bangun. Mulai dari sekarang, engkau yang belum terbiasa, paksa diri membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengar baik. Saat seperti itulah, bukakan, Tuhan akan membuka rahasianya karena kita oleh pimpinan akses itu. Aksesnya siapa? Yesus adalah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Melalui Yesus itu. Kalau kita dilihat Yesus, rindu jumpa dengan Sang Bapa,
maka dia akan bawa kita ke tempat rahasia. Buka dari yang bahasa Inggris punya itu tadi. Secret place. Matius 6 ayat 6 berkata, tempat tersembunyi. Diteguhkan di dalam Mazmur 91 ayat 1. Ya, secret place. Jadi Tuhan itu berada di secret place, di tempat tersembunyi, maka dia akan membukakan hal-hal tersembunyi kepada kita. Dia akan membuahkan isi hatinya. Ya, bahasa Inggrisnya anakku. Ya, dia akan membukakan isi hatinya. Ya, he that dwell itu bertempat tinggal, berdomisili. Ya, he that dwell in the secret place, di tempat rahasia. Dengarkan saya. Ketika saudara masuk di tempat rahasia itu, yaitu hadiratnya, maka isi hatinya akan dicerahkan kepada saudara. Tadi pagi aku bersyukur karena Tuhan curahkan perasaannya kepada saya. Ketika itu kutangkap, rohku menangkap, aku pun menangis. Apa? Tuhan sedih melihat banyak orang Kristen tidak peduli ibadah, sibuk dengan kesenangannya. Dia hanya datang beribadah pas Natal, pas ada yang kawin dan lain sebagainya. Tuhan sedih melihat itu. Dan Tuhan juga sedih melihat banyak orang Kristen, tidak semua, datang ke ibadah hanya supaya doanya dikabulkan. Hanya supaya memperlakukan Tuhan menjadi tempat curhatnya. Tetapi kita di tempat ini, model yang ketiga, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi teman curhat Tuhan. Amin. Ketika engkau masuk dalam ruang rahasia itu, tempat rahasia itu, iblis nggak tahu, manusia lain nggak tahu, maka isi hati Tuhan, rahasia isi hati Tuhan akan disingkapkan kepadamu. Amin. Halo, shalom. Hal-hal yang tersembunyi, Yeremia 33 ayat 3 akan disingkapkan kepada saudara. Apakah tentang hari-hari ini? Apakah tentang hari di akhir zaman, saudara-saudara? Tuhan akan singkapkan. Atau isi hati Tuhan akan Tuhan singkapkan kepada saudara. Yang keempat, kita sudah hampir selesai. Yang keempat, slide yang keempat, bagaimana kita ditempa, ya? Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Paksa dirimu mengutamakan perkara-perkara rohani. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makan, minum, pakaian, dan yang lain-lain. Agabion, hamuran, itu plus. Itu adalah bonus, itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan dahulu Allah, pribadinya, firmannya, kehendaknya. Utamakan dahulu pribadinya, firmannya, kehendaknya. Mencari hadiratnya, masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kolose 2, Kolose 3 ayat 2. Kolose, ya. Kita akan lihat. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Praktisnya saudara-saudara, mulai singkirkan. Mulai singkirkan sedapat mungkin, sebanyak mungkin. Lihat TikTok, lihat Snapchat, lihat Facebook, Instagram, YouTube. Kalaupun saudara melihat YouTube, melihat khotbah, amin, melihat KKR, melihat perkara-perkara yang di atas, amin, haleluya. Karena ini saudaraku, saudara dan saya, yuk kita sama-sama sadar betapa daya tahan daripada informasi ini. Semua informasi menarik tentang kesehatan, tentang ilmu pengetahuan, tentang resep A sampai Z, tentang perang, tentang apa saja, tentang perpolitikan. Kita yang harus memilih menyingkirkannya atau menguranginya sedapat mungkin supaya ada ruang dan porsi untuk mendengarkan khotbah, untuk baca Alkitab, untuk melihat YouTube KKR Kebangunan Rohani. Haleluya. Sebab itu yang akan bisa mencharge baterai rohmu, manusia rohmu. Haleluya. Saudara dan saya harus benar-benar sadar, itu terlalu kuat daya tariknya. Jadi harus ada pemaksaan diri. Dipaksa diri, harus baca, harus dengar khotbah. Amin, saudaraku. Haleluya. Slide berikutnya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama. Karena itu, 1, 2, 3. Karena itu,
Amin. Haleluya. Ya. Kamu telah mati dan sudah masuk tempat tersembunyi. Amin. Kita sudah ada di sana. Badan kita masih di sini, tapi status dan roh kita ada di sana. Jangan pikirkan secara logika. Roh itu metafisika, non fisika, tidak bisa dipahami secara fisika. Haleluya. Percaya saja. Bangun hubungan rohmu, maka rohmu akan mengajari engkau bagaimana itu ada di tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan. Paling terakhir, kalau masih ada. Oh, ada, puji Tuhan. Haleluya, ada rupanya. Ayo, kita bangkit berdiri. Haleluya, bangkit. Sebagai tindakan iman. Ayo, bangkit semua. Jemaat, jangan pemalas. Jangan lelet, jangan lemot. Mau jadi laskar, mau jadi pasukan, harus gesit, harus militan. Amin. Tinggalkan kualitas Kristenmu yang lama. Hanya mau menerima berkat dan hanya mau tenang-tenang saja. Sekarang menjadi laskar-laskar, menjadi pasukan. 1, 2, 3. Iya, bertekun mempraktekkan iman. Ada orang sakit, tumpang tangan doakan. Dengan sungguh-sungguh. Sembuh, berarti dia ada iman, Tuhan berkenan. Kalau nggak sembuh, mungkin dia imannya labil, dan itu bukan salahmu. Engkau dan aku punya semangat, punya hati melihat orang sembuh. Orang itu akan disembuhkan. Kami sudah melihat itu banyak di dalam pelayanan. Saudara, praktekkan imanmu. Amin. Apalagi, praktekkan apapun. Situasi di rumahmu, mungkin atmosfernya terganggu. Praktekkan imanmu. Aku perkatakan atmosfer di rumahku damai, sejahtera, sukacita, diberkati Tuhan, kehidupan. Katakan. Hujan deras, praktekkan imanmu. Hei hujan, jangan lagi memohon. Saya minta kepada saudara, Tuhan tolonglah hentikan hujan. No, tinggalkan itu. Tapi mulai hari ini, aku di dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan engkau hujan berhenti. Berhentilah sekarang. Sebab aku memperkatakannya di dalam nama di atas segala nama-nama. Termasuk di dalam, sebab hujan harus tunduk kepada nama Tuhan Yesus. Perkatakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang lain. Dan ekonomimu. Apapun itu masalahmu. Perkatakan. Tuhan sanggup mengubahkannya. Amin. Perkatakan. Praktekkan imanmu. Praktekkan imanmu. Praktekkan firman Tuhan itu. Haleluya. Dan praktekkan karunia-karunia. Kita baca karunia 1 Timotius 4:14. Apa dikatakan di sana? 1 Timotius. Ayo buka 1 Timotius 4 dari 14 ya. Jangan, 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dengan penumpangan tangan dan sidang penatua. Saudara menerima karunia itu dengan nubuat. Ketika hamba-hamba Tuhan memperkatakan, itu sedang bernubuat. Ketika saya memperkatakan karunia-karunia roh, itu sedang bernubuat. Rohmu menangkap, karunia itu ada padamu. Atau melalui penumpangan tangan, ketika kita undang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan mengimpartasikan api Tuhan, itu engkau sedang menerima karunia-karunia roh. Haleluya, saudara-saudara. Dan ketika saudara berdoa di lantai atas, penatua-penatua berdoa bersama-sama dengan saudara, saat itu engkau sedang menerima karunia. Jadi saudara dan saya sudah ada karunia, tinggal engkau minta, bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan, karunia-karunia roh. Saya selalu ingatkan istri saya, Tuhan sudah kasih kepadamu karunia pelihara, rawat, bangkitkan, saya bilang. Praktekkan. Jadi biarlah kita semua menjadi orang Kristen yang terpakai. Orang Kristen yang dipakai oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang di dalam dirimu ada paling tidak satu, paling tidak karunia roh itu. Ada dalam rindukanlah itu. Maka haleluya, engkau dan aku, gereja ini menjadi gereja yang menang perang di akhir zaman ini. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa menolong orang yang terkapar di luar sana. Saya mungkin nggak kebetulan nonton film di mana seorang perempuan tentara Turki luka parah, sendirian dia bergerilya karena pisah dari timnya, dari rombongannya. Dia sudah luka parah, kakinya udah nggak bisa jalan. Saudara, ada satu dari antara sekian orang lagi, satu kompi mereka
masih kuat, sehat dia. Dilihatnya perempuan itu udah kapar, diangkatnya. Tunggu, tangan. Ya, pokoknya, kalau nggak salah ini perempuan di sini. Ya, betul. Diangkatnya. Diangkatnya sampai ke tempat yang aman. Diangkatnya. Hari-hari ini banyak orang terkapar kala perang, termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen terkapar kala perang. Banyak masalah di rumah tangganya. Sakit penyakit menggerogotinya. Kebocoran ekonominya terjadi sana-sini. Banyak kala perang. Orang Kristen banyak kala perang. Apalagi orang yang di luar Tuhan. Kabar baiknya, saudara menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman yang akan menolong mereka. Ajak mereka ke sini. Gak usah ragu. Ajak mereka ke tempat ini. Di mana aja saya kasih tahu. Di mana aja orang-orang kala perang. Orang Kristennya banyak. Di luar Kristen lebih banyak. Saya katakan sekali, banyak orang yang saat ini tidak jelas keselamatannya. Orang Kristen, apalagi yang belum Kristen. Oleh sebab itu, saudara diberi Tuhan privilege, hak istimewa, kehormatan. Haleluya. Menjadi tentara-tentara pasukan yang akan memenangkan jiwa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menari-nari untuk Tuhan, baru kita berdoa. Amin. Haleluya, haleluya.